Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Sobat Nasihat Kehidupan Misteri, kali ini kami akan membahas tentang kisah ulama su, orang berilmu yang buruk. Dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan kisah seorang yang berilmu namun digelari buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 175 sampai dengan ayat 177. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayatku, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika mau menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Quran Surat Al-A'raf ayat 175-177. Ilmu syar'i bisa membimbing orang yang memilikinya untuk menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak terpuji, juga bisa mengangkatnya ke derajat dan kedudukan tertinggi. Ini jika ilmu dia mengamalkan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya dengan ikhlas karena Allah. Namun sebaliknya, jika dia meninggalkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis tersebut dan mencampakkan akhlak yang diperintahkan oleh keduanya, melepaskan sebagaimana dia melepaskan bajunya, maka dia akan tawanan syaitan. Dia terlempar dari benteng yang kokoh dan berada dalam kondisi terburuk. Maksiat demi maksiat akan dia lakukan. Berikut ini adalah ciri-ciri orang yang berilmu tapi buruk tersebut. Sifat pertama, dia menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan tapi dia melupakan dirinya. Ini membuktikan kalau ia orang yang tidak sehat akalnya. Bagaimana dia menyuruh orang lain meraih kebaikan tapi dia tidak meraih kebaikan itu untuk dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab, maka tidaklah kamu berpikir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan pada manusia, namun ia melupakan dirinya sendiri, laksana sebuah lilin yang menerangi orang sambil membakar dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, pada malam aku diisrokan oleh Allah, aku melihat orang-orang yang mulutnya digunting dengan gunting-gunting dari neraka. Maka aku berkata, siapa mereka wahai Jibril? Maka ia menjawab, mereka adalah para penceramah dari umatmu yang menyuruh orang melakukan kebaikan, namun mereka melupakan dirinya sendiri. Mereka membaca Alkitab, tidakkah mereka berakal? Kemudian sifat yang kedua, perbuatannya menyelisihi perkataannya. Ini salah satu ciri mereka, dan itu akan mengundang murka Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang laki-laki didatangkan pada hari kiamat itu, dilemparkan ke dalam neraka sehingga isi perutnya terurai, lalu ia berputar-putar seperti keledai berputar-putar mengitari alat giling tepung. Mereka menghuni neraka, mengerumuninya seraya bertanya, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah engkau dahulu menyuruh orang melakukan perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar? Ia menjawab, benar, aku dahulu biasa menyuruh orang melakukan perbuatan ma'ruf, tapi aku tidak melakukannya. Aku mencegah kemungkaran, tapi justru aku melakukannya. Quran Surat As-Saff ayat 2 dan 3.
Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang-orang berilmu namun buruk itu duduk di pintu surga dengan ucapan-ucapan. Mereka mengajak manusia untuk masuk ke dalamnya, namun mereka mengajak manusia untuk masuk ke neraka dengan perbuatannya. Saat lisan mereka berkata, ayolah kemari, perbuatan-perbuatan mereka berkata, janganlah kalian dengar ajakan itu. Andai apa yang mereka serukan itu benar, tentu merekalah yang pertama kali memenuhi seruan itu. Mereka terlihat bagai penunjuk jalan, namun sejatinya mereka perampok. Ilmu mereka tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Beliau Rasulullah SAW berdoa, wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Kemudian sifat yang ketiga, mereka hanya ingin meraih kesenangan dunia yang fana serta ridho manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Quran Surat Al-A'raf ayat 176. Rasulullah SAW dengan tegas bersabda, barang siapa mencari ridha Allah dengan sesuatu yang terkadang menyebabkan orang lain tidak menyukainya, maka Allah akan meridhoinya dan Allah akan membuat orang lain menjadi ridho padanya. Dan barang siapa yang mencari ridho manusia dengan sesuatu yang mengundang murka Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan membuat manusia ikut murka kepadanya. Jadi orang yang berakal sehat akan sangat berantusias untuk meraih ridha Allah, meskipun dengan sesuatu yang terkadang membuat manusia menjadi murka. Sebaliknya, orang yang berilmu namun buruk, dia terus berupaya menggapai ridha manusia meskipun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Al-Walid bin Al-Walid Abu Usman Al-Maidani bahwa Utbah bin Muslim pernah menggambarkan kepadanya bahwa Syufai Al-Asbahi mengabarkan bahwa ia pernah masuk ke kota Madinah dan mendapati seseorang yang dikerubungi banyak orang. Ia berkata, siapa ini? Orang-orang itu menjawab, Abu Hurairah. Mendengar jawaban itu, aku mendekat dan duduk di depannya. Ketika itu, beliau Abu Hurairah radhiyallahu an sedang menyampaikan hadis-hadis kepada orang banyak. Setelah beliau selesai, aku berkata, saya mohon dengan sungguh-sungguh, sudilah kiranya Anda mengajari saya sebuah hadis yang Anda dengar, hafal, dan pahami langsung dari Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu an menjawab, baiklah, saya akan mengajari Anda sebuah hadis yang saya dengar, hafal, dan pahami langsung dari Rasulullah SAW. Namun sebelum menyampaikan hadis ini, beliau sempat tidak sadarkan diri dan akhirnya beliau menyampaikan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat kelak Allah akan turun untuk mengadili para hambanya. Seluruh umat manusia datang berlutut. Yang pertama kali diadili adalah seorang ahli Quran, orang yang gugur di medan jihad, dan orang memiliki harta yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada orang yang ahli Al-Quran, bukankah aku telah mengajarimu kitab suci yang aku turunkan kepada Rasulku? Orang itu menjawab, benar wahai Robku. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, lalu apa yang engkau lakukan dengan ilmumu itu? Dia menjawab, aku amalkan ilmuku siang dan malam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyangkal jawaban tersebut. Engkau dusta. Para malaikat berkata juga, engkau dusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lagi, namun yang engkau inginkan adalah agar kamu disebut sebagai orang yang gemar membaca Al-Quran, dan pujian itu telah diucapkan oleh manusia. Berikutnya orang yang kaya dipanggil oleh Allah. Allah bertanya, bukankah aku telah melapangkan rezekimu sehingga engkau tidak lagi membutuhkan orang lain? Orang itu menjawab, benar wahai Robku. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, lalu engkau gunakan untuk apa harta yang aku berikan itu? Dia menjawab, untuk menyambung silaturahmi dan bersedekah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyangkalnya, "Engkau dusta." Para malaikat pun berkata, "Engkau dusta." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lagi, "Niatmu tidak lain agar disebut sebagai orang dermawan, dan pujian itu telah diucapkan oleh banyak orang." Giliran selanjutnya, orang yang gugur di medan jihad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bertanya, "Untuk urusan apa engkau terbunuh?" Dia menjawab, "Wahai Robku, aku disuruh untuk berjihad di jalanmu, maka aku berperang hingga aku gugur." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanggahnya, "Engkau dusta." Para malaikat pun berkata, "Engkau dusta." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lagi, "Akan tetapi engkau ingin agar disebut seorang pemberani, dan pujian itu telah diucapkan oleh banyak orang, atau dengan kata lain, pujian itu telah engkau dapatkan." Kemudian Rasulullah SAW menepuk lututku sembari bersabda, "Wahai Abu Hurairah, 3 golongan itu adalah makhluk Allah yang pertama kali dijadikan bahan bakar api neraka.